my style. Nah, I like it. You like it? Wow. Oke, pastilah. Wow. Wah, ke yang nggak terima lu siapa? Lu lebih baik keluar dari situ. Kembali lagi bersama Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi, berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Kali ini benar-benar kedatangan tamu orang keren, influencer Bogor, Kak Salma Cala. Tepuk tangan di mana? Kali ini kita korek-korek nih, Kak Salma tuh kelihatannya orangnya happy banget. Ya kan, Happy. MC ya kayak. Ya MC, Hammer. Tuh, pokoknya sama influencer sosial media disabet semua. Pastinya. Nah. Soalnya bakatku butuh. Oh, aku butuh ya. Jadi pun ku butuh masa daya nage. Biasa jadi driver, aku mah ya. Terus jadi personal asisten gak sudah biasa. Palu gada ya kayak. Ya bisa juga dibilang kayak gitu, kayak Jaya Makmur lah. Material itu ya. Salah tuh. Oh, salah ya. Tempat kehidupan para perempuan. Nih, Kak Salma. Oi. Kan Kak Salma itu apa ya? Harus MC kan biasanya soft spoken ya, tapi Kak Salma itu rada brebet. Nah, coba Kak Salma, kenapa lebih memilih dengan apa adanya, nggak ngikutin yang MC itu soft spoken harus lemah lembut gitu, Kak? Ya sebenarnya mah kalau aku ya, kalau waktunya harus formal ya aku formal. Gitu. Kalau kira-kira situasi misalkan di acara formal lebih ke seremonialnya aku tenang gitu ya. Tapi itu juga sangat menahan diri sebenarnya ya. Tapi pas udah mulai kira-kira banyak yang ngantuk, ini nggak bisa nih, acara yang serius pun harus aku pecahin dulu gitu biar orang-orang juga kembali lagi fokus. Tapi kalau gaya aku itu memang senangnya ya biar jadi diri sendiri aja. Sebenarnya aku nggak pernah nyari gimmick harus ada beda dari orang lain gitu. Tapi memang bawaan aku seperti itu, di hari-hari juga aku seperti itu. Oh gitu. Gitu. Nah ini yang menarik kan, berarti bisa jadi dua kepribadian nih kayak. Yang misalnya kalau formal berarti harus ada intonasi-intonasi gitu kan. Pasti kalau udah jadi presenter, host, MC apapun itu, ya kita udah harus bisa mengayun ya nada bicara. Mulai kayak di awal itu kan pasti nih kayak misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Dream Podcast. Kan kayak gitu. Itu udah dari Assalamualaikum warahmatullahi mengayun tenang naik ke atas Dream Podcast karena apa ya istilahnya pengennya di end of word aku tuh mereka nge-applause ya, tepuk tangan gitu. Tapi pas masuk udah di keduanya baru baik saya mau menyambut para tetamu kehormatan dulu. Ya itu udah merendah lagi karena kita lagi mau menyambut tamu-tamu kayak gitu. Tapi ke belakangnya kita liatin lagi, itu kayak ombak sebenarnya grafiknya. Oh gitu. Masalah public speaking nggak? Nah, Kak Salma ini belajar otodidak apa emang les gitu atau enggak? Oh, kalau soal aku menjadi host itu dulunya aku adalah event organizer. Nah, kebetulan itu aku selalu diposisikan sebagai director of eventnya gitu. Jadi director of show. Kebetulan memang karena aku yang menguasai ke acara itu. Dan si MC itu pun dulu ya itu aku sempat ngajar beberapa kata-katanya apa sampai akhirnya kayaknya gue juga bisa nih jadi MC. Nah itu beralih lah, saat itu aku nggak pegang IO lagi, aku pakemin di MC, di host, di presenter. Kebetulan semenjak aku di situ banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa aku. Oh gitu. Nah kalau masalah bahasa per bahasa atau nggak kata per kata itu ada ininya nggak? Gitu? Iya ada pakemnya. Ada lah. Ada. Pasti ada. Kan kita juga nggak bisa gacor gitu. Gacornya udah acara huru-hara acara seremonial yang seriusnya udah selesai, boleh deh digacorin, dipecahin. Tapi kalau memang acaranya seru-seruan dari awal udah kayak formal, mati.
mati. Jadi nggak bisa. Kita akan menyesuaikan sesuai dengan acaranya masing-masing. Ya ada yang bakat banget gitu, ada yang memang akhirnya orang itu kan ada beberapa tipe ya si MC itu. Ada yang orangnya memang kalem, terus bener-bener pride banget gitu. Jadi dia jaga image gitu. Jadi akan merasa gue harus gini, gue harus gitu. Nah, itu ada juga yang dia bisa ke formal tapi dia ngelucu parah. Ada temen aku tuh. Jadi kadang aku juga sampai nontonin postingan sosial media dia gitu. Sampai pengen, gue pengen banget lihat lu lagi nge-MC. Padahal kan gue pengen banget lihat lu lagi syuting kan. Ini enggak, gue lagi pengen banget nonton dia lagi nge-MC karena seseru itu gitu. Dan dunia MC ini sekarang yang gue lihat ya, para istilahnya yang mau pengguna jasanya si customer itu banyak juga sekarang yang udah aware, nggak kepengen sama yang setengah cong gitu. Oh gitu. Ya, jadi dia pengen suasana fun tapi nggak pengen yang setengah cong gitu. Ya, kalau dulu kan ramainya yang setengah harus yang agak setengah cong kan gitu. Kalau sekarang banyak nih permintaan yang enggak, gue pengen yang cewek tapi gacor kayak gitu. Dan kebetulan pakemnya gue tuh ada di situ. Tapi gue juga kalau lagi acara gue ke podcast juga gitu. Kalau gue lagi ngomong sama politikus, aktivis, terus pejabat-pejabat, ya gue tetap harus formal. Gue harus formal juga. Terus kalau emang ada sedikit yang gue bikin ya nyeleneh dikit ya, mereka juga tetap sopan sih gitu. Iya, apalagi dapat bocoran nih Kak Salma ini dekat sama Bogor 1 ya. Oh ya, ibu sama ibu. Oh ibunya kan, dia ya tetap Bogor 1 karena kalau wali kotanya bisa termasuk tuh Bogor 2-nya. Oh gitu. Bogor 1 ya kan. Oh tetap ibu ya. Ya itulah, ibu bisa dibilang Polda ya. Nah iya kan. Polisi dapur. Nah berarti kan Kak Salma ini bisa benar-benar menempatkan nih seharian Kak Salma itu yang nyablak gitu. Coba Kak ajarin, misalkan banyak ini orang tuh sekarang kan pengen ngonten tuh storytelling tapi dia itu nggak bisa mengolah kata-kata. Misalnya contohnya gini deh, kita ngomong kita sama kita gitu kan, beda kan adanya. Intonasinya itu gimana Kak? Gue itu jarang banget meng-create. Jadi gue juga kadang-kadang ya nonton postingan gue lagi, gue ketawa sendiri. Kenapa gue bisa selucu itu ya? Oh gitu. Bangga banget gue gitu. Dan gue juga ngerasa, gue nonton ini juga gue ngerasa puas gitu. Tapi si konten-konten gue tetap gue evaluasi. Apalagi kalau gue podcast kayak gini nih, gue bakal evaluasi lagi setelah ini selesai nih, misalkan editingnya gue selesai, gue pasti bakal lihat lagi, oh ada kata-kata apa yang harusnya gue nggak sebutin di situ kayak gitu. Cuman kalau gue pengen orang tuh bisa nerima gue apa adanya, dan itu yang dibilang gacor tapi sopan. Ada saatnya lah kalau emang lu serius, ya gue serius. Udahannya paling orang-orang ngelihat gue udah yang ketawa. Kenapa? Karena gue serius. Dan gue pengen serius sebenarnya, tapi kayak orang nggak terima gue serius. Jadi gue harus menggila dikit lah gitu. Oh gitu. Ya sometimes nih gue bawa properti dikit ya. Gue bawa properti nih. Kenapa gue selalu pengen beda dari yang lain? Karena postingan gue harus banyak dilihat orang. Kan gue jualan bos, ya nggak? Gue menjadi salah satu BA di salah satu usaha Kota Bogor tuh yang bersih-bersih, namanya KHS Wash. Gue bingung gitu, gue jualannya bersih-bersih, orang juga bisa bersih-bersih sendiri kan. Gimana caranya bisa orang tuh tertarik? Nah gue bikin kemarin sempet nih, gue ambil ini menarik nih. Maaf nih, gue merem dulu. Nah, wow, wah, gue dengan kayak gini aja, hook gue nggak perlu dari awal. Oh ya. Ya kan gue nggak perlu ngambil hook di tengah gitu. Gue bisa dari awal aja, orang udah gila lu pakai kacamata capung lo gitu. This my style. I like it. You like it? Wow. Oke, pastilah. Oke. Lu mau pakai juga? Bisa nggak? Tapi lu bisa lihat gue nggak ntar? Coba boleh. Coba. Kita kalau ngobrol harus agak-agak gini ya. Ada emang sekarang tuh kalau nggak gila banget mau ini tuh ya. Tapi di ruangan ini emang gelap banget ya? Emang gelap banget ya? Emang gelap ya? Oke. Tadi keterang. Ya? Oh, gue pakai kacamata. That's jokes gitu. Ini buat apa ini Kak Salma nih? Ya, ini buat properti gue. Ya, kalau gue lagi pengen, ya gue sih orangnya apa adanya sih. Gue kagak pernah malu gitu. Gue
gue seneng dengan hal-hal yang buat gue bikin kelihatan cantik. Gue kan pakai ini cantik kan? Iya. Gimana bro? Jujur bro? Ya cantik. Oke. Kalau enggak, gue pulang nih. Oke. Asik banget kalau gue kayak gini tuh, gue kayak rasa kayak gue happy kayak gitu. Walaupun gue kayak begini juga gue terlalu takut banyak yang suka aja kalau gue lepas, kalau gue pakai kacamata. Ada nih andalan gue lagi nih yang dibilang katanya, lu pakai kacamata muka lu, bukan nako. Sebut deh tuh. Nanti di endorse. Asik, kita senggol aja Bundef gitu ya. Ini juga asik kan, santai kayak gitu. Ya beberapa koleksi gue sih, sampai ada salah satu presenter temen artis gue juga akhirnya terinspirasi dengan tata cara gaya gue kayak gitu. Dan mereka pada nanya, tuh beli di mana? Shopee. Harga berapa? 12.000. Jangan sedih cuy. Lu tinggal klik aja, lu screenshot, masukin ke Google, beres bro. Berarti nggak usah harus mahal-mahal ya propertinya ya kayak. Yoi, gue punya mainan baru sebenarnya. Tapi ini belum gue pakai ke gimmick apa, gue juga lagi bingung. Cuman gue suka banget ini, gue ngerasa cantik banget. Oh iya. Waduh. Española, señorita. Gitu. Gitu. Miss Universe kan belum pernah ada. Nanti ini akan tayang, tapi nanti gue tag lu deh kalau lu mau lihat. Ya kali sih ya. Oh berarti harus ada gebrakan-gebrakan gitunya ya. Itu gue harus punya sesuatu yang beda gitu. Terus sama style gue gitu. Gue pakai hijab, gue harus tahu porsi-porsinya yang gue nggak boleh terlalu ngetat atau apa, stylist. Terus sekarang itu gue bukan ngerasa gue song artis, tapi emang gue artis sih. Oke. Jadi orang apalagi tuh di kota Bogor ini ya, siapa yang nggak kenal nih? Ya jangan salah. Follower gue juga banyak kayak orang Malaysia. Karena gue dulu gedenya, gue pertama kali jadi selebgram itu gue dikenal dari Malaysia. Oh di Malaysia. Ya itu. Oh gitu. Ya itulah, jadi gue udah balik lagi nih ya. Gue harus perhatiin cara kerudungan gue. Terus sampai gue pakai kerudungan kayak gini, gimana sih itu, tolong tutorialnya. Pada as simple as thing kayak gitu ya. Cuman cepet lu masukin ke dalam. Gue sampai harus bikinin video tutorialnya, gue kirim ke dia Japri bro. Gue sampai ya elah, lu pakai hijab berapa tahun sih? Masa lu kagak ngerti kayak gini juga? Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin ada orang yang malas buat cari-cari ya yang cocok kayak gimana gitu. Dan ada salah satu temen gue yang tadinya nggak mau pakai hijab, karena ngelihat katanya gue pakai hijab bagus kata dia gitu. Ya tapi emang bagus sih gue. Oke, balik lagi, gue emang pede banget orangnya. Harus pede kan zaman sekarang. Gue tuh menginspirasi dia, dan sekarang dia pakai hijab bahkan lebih rapi dari gue. Alhamdulillah ya. Keren banget tuh dia. Baru mau nanya gitu. Insecure nggak gitu? Apa MC sekarang tuh pakai kerudung nggak takut kalah sama yang nggak hijaban gitu? Nah, soal masalah insecure nggak, gue tapi pilih-pilih sekarang. Kalau untuk tempat, kira-kira acara seperti apa. Kalau yang ada acara yang seperti gue nggak bisa, gue nggak mau. Emang gue udah makemin di situ. Jadi kalau lu mau event aja, bagian udah acara itu gue paling hang out. Gue udah keluar deh, gue walk out aja. Lu gantiin sama siapa kek gitu. Kayak gitu gue pilih lah, karena gue takut kan. Lu tahu sekarang kan The Nurul, you know The Nurul pakai hijab tetap ada di salah satu kafe yang masih jab viral. Kan nggak etis. Jangan salah, follower gue, wah kecamannya, gue ada kena rambut keluar sedikit aja langsung. Wah elah eta ustazah ge lewat keluar saya meni panjang ke ayat-ayat eta. Tapi gue seneng, berarti mereka perhatian sama gue kan. Ya berarti netizen tuh penting gak ya? Gue jaga mereka. Gitu. Gue jaga banget. Mereka tuh kayak keluarga gue. Karena kalau nggak ada mereka, orang akan melihat gue sebelah mata. Gue nggak ada penghasilan bro. Karena kan lu tahu sendiri, mau ngajakin kerja sama orang di dalam satu usaha kita, minta follower yang banyak kan. Gitu. Tapi kalau follower gue memang tidak sebanyak yang lain-lain. Tapi follower gue nggak ada yang gue beli. Itu semua teman-teman gue. Lu boleh lihat, gue nge-follow back orang atau gue nge-following orang itu tidak terbiasa dengan para selebgram yang lain. Selebgram yang lain mengakui bahwa dia nggak perlu follow orang banyak, tapi orang lain memfollow dia, validasinya seperti itu. Tetapi kita perlu pertanyain, itu follower bodong apa follower bener dia, teman dia gitu. Kalau gue
memang gue aku itu 7.000 gue itu udah habis kuotanya. Sampai gue cari lagi kira-kira yang brand-brand yang udah lama banget ya gue unfollow yang gue nggak terlalu penting, karena gue lebih prioritas gue nge-follow back mereka. Karena dengan gue nge-follow back mereka itu kan ada touching, ada bonding sama gue tuh lebih bagus gitu. Ya kan kalau zaman sekarang tuh kayaknya nge-follow back tuh gengsi. Apalagi gue pekerjaan yang sama kayak gue gitu. Gak mau doi, kecuali teman deket banget gitu. Ilmu baru nih benar. Berarti kalau Kak Salma tuh malah gue follow back ya? Sampai mereka follow back dong gitu. Follow back. Walaupun gue kadang-kadang sering kecele juga. Gue follow back, dia ngilang. Dan gue lupa lah siapa ya dia ya. Udah gitu lu tahu sendiri nama, apalagi Gen Z kalau bikin nama akun, Allahu Akbar. Umuran kayak gue mau ngingetin kayak gitu, beban gue aja, hidup gue udah berat bro. Mau ditambah ngingetin tuh follower gue. Namanya kuburan sepi lah, apalah gitu kan. Ada lagi yang pakai OZYXO apa? Nah gue mulainya aja bingung mau ngetiknya siapa ya namanya. Gue tahu namanya, gue ketik nggak ada dia. Ternyata akunnya dia ada pakai plus, koma kutip. Wah, Gen Z please dong. Kita nih geng milenial nih agak repot ngadepin pengen yang simpel-simpel aja. Kalau kita kan nyari nama keluar semua kan gitu. Ini astagfirullahaladzim. Terus disangka kalau gua nggak fallback dia tuh wah baper parah gitu ya. Kadang Gen Z itu kreatif tapi aneh-aneh gitu kan. Banget. Nah, Kak Salma kan influencer. Pernah nggak? Aku Insta famous sebenarnya tepatnya. Gitu. Beda sama influencer. Beda ya? Beda. Oke deh. Pernah nggak mentalnya drop gitu gara-gara komenan? Enggak pernah merasa anjir gitu. Enggak. Hampir rata-rata kalau lu boleh telusurin postingan gue itu komennya itu kalau bisa dibilang tajam sih tajam. Mungkin udah pada nangis kali kalau yang para influencer yang sesungguhnya ya. Kalau gue di situ ngerasa gue jawab. Pasti gue jawab. Di sosial media mana aja saat gue posting ada yang nanya, itu gue pasti gue jawab. Ide dia sampai 100 komenan pun itu gue jawab. Wih mantep bener. Karena buat gue ya itu bagus lah gitu kan, ada ngobrol. Itu aja sih. Kadang juga gue iseng-iseng yang bisa nebak gue bikin kata-kata yang lucu dari konten gue gitu. Walaupun itu gak nyambung gitu, tapi itu lucu. Gue kasih duitnya gue transfer doang sih buat voucher, telepon kayak gitu. Gak banyak sih, cuman seru-seruan aja gitu. Karena aku awal-awal ngonten pernah di komen ada orang pertama kali rada viral lah gitu Kak. Orang komen anjir ngedrop gitu. Lama ngedropnya gitu, udah gak ngonten lagi gitu. Ngapain harus kayak gitu, haters is lovers. Gitu ya malah ya. Iya. Dia sebenarnya mengkritik kita karena dia aware banget sama kita. Gue sih seneng malah kalau ada yang haters kayak gitu. Berarti mental sudah udah ya gitu ya. Yoi, balasin aja. Iya, penyerangan bagus, gue serang lagi. Kak Salma kan tadi ya di media sosial aktif lah. Cara kan sekarang lagi viral tuh hook menurut Kak Salma nih kayak di TikTok, Instagram kayak gitu. Itu tuh sama apa beda? Beda. Kalau karakter sosial media yang Instagram itu istilahnya si yang punya akunnya tuh keluarga menak, keluarga yang berelegan. Gitu. Jadi kalau hooknya itu nggak perlu harus yang kayak TikTok. Kalau TikTok tuh dibikin hook receh. Istilahnya gue punya duit 10 juta gue bagi-bagi. Depannya hooknya cuma segitu doang aja. Gue bagi-bagi 10 juta atau 10 juta gue buang-buang. Itu udah orang udah siapa nih gitu ya. Kalau di Instagram kayak gitu susah gampang mempelajari setiap akun sosmed itu ya. Apalagi ada satu namanya FB kan. Si FB itu nggak bisa kita kadang bikin hook juga kayak dilihat orang. Lebih ke intinya lu lagi ngapain nih, lu mau nge-share apa nih, lu mau posting apa nih gitu. Karena rata-rata yang di FB itu lebih kelasnya banyaknya
ya anak-anak kecil juga, dan orang-orang yang di pelosok kayak gitu. Jadi lebih seneng yang kayak lu bikin konten kayak apa sinetron Indosiar gitu, ikan terbang gitu ya. Tapi kalau Indosiar yang kayak gitu-gitu loh, misalkan Mama, kamu di mana? Aku di sini gitu. Roma, ini Rika, kayak gitu-gitu loh. Itu di Facebook masuk ya. Gitu. Kalau lu masukin ke TikTok masih masuk juga, cuman lu harus tetap ada modernnya. Lu dibikin galak dikit kan, lu mau sekali buang-buang duit, lu bener-bener harus gila kayak Willy kan. Willy buat gue hebat banget tuh dia. Gue salut banget. Gue juga nggak tahu tuh duitnya dari mana ya. Tapi gue juga pengen ketemu si Willy. Gue pengen nanya. Biar dapet duitnya ya. Gue dapet duit dari mana ya? Gue juga pengen kayak lu gitu. Tapi gue belum nyampe nih gitu. Ada aja deh. Nah berarti kalau TikTok sama Instagram beda Kak, berarti harus punya 2 konten buat media sosial masing-masing. Kalau nama akun sih samain aja ya. Ya kontennya. Isi konten pasti. Isi konten, kalau mau hooknya aja yang lu bedain. Hooknya aja, kalau lu mau isinya mau di, kan sekarang tuh kan si Instagram connect ke FB kan. Tapi jangan salah loh. Gue kehack. Jadi gue putus tuh FB, biar enggak gue apa yang gue posting dari Instagram nggak naik tuh ke FB juga. Itu parah hacker kayak gitu. Dan sorry, gue tadi agak menyeleneh ke sana ya. Cuman itu gue mau kasih tahu buat kita semua nih yang kira-kira udah pada punya follower banyak. Sayang kan, itu perjuangan kita ya. Terus kalau lu bertaut sama si FB, itu yang bikin banget si para hacker itu bisa nerobos gampang. Jadi kebocoran itu sebenarnya dari FB, bukannya dari si Instagram. Jadi Instagram pas kita aduin juga, mereka tetap diem karena mereka juga bingung karena pembongkaran itu dari FB gitu. Dari FB dulu baru ke Instagram gitu. Masuk tuh dia sampai ke password kita, dia tahu. Gila itu. Tapi ya kalau break lagi nih kita yang ngomongin si Instagram hooknya apa mau kontennya dibedain. Ya kan kalau di TikTok itu kita bisa sampai durasi 10 menit kan. Kalau di Instagram kan top-topnya kita bisa sih kalau di postingan ya. 1 menit. Kalau postingan enggak lebih. Lebih itu kalau kita masukin kan ada posting, story, reels ya kan sama live kan gitu. Lu masukin di posting ya cuman looping si videonya ya yang beda. Ada kadang kita landscape, kadang kita potret, tapi potret nanti ketutup gitu. Ya itu harus pintar-pintar sih baca ceritanya juga, atau lu create si akun Instagram lu tuh arahnya mau kemana. Jadi engagementnya dapat, alignmentnya ada kayak gitu. Ya jadi harus bangun karakter sih. Apalagi lu baru bangun akun, lu harus bangun karakter di situ. Lu mau kemana nih, algoritmanya nanti dia bakal kebaca komedi terus, atau ini cerita yang kayak misalkan podcast, lu hashtagin podcast terus aja gitu, jangan lu lepas. Misalkan lu punya fans namanya apa, kalau gua kan Salmania kan gitu, jadi Salmania tuh udah tahu dia gitu. Kalau lu mau bikin apa nih, lu mau panggil teman-teman lu sebagai apa, sahabat Dream atau apa kayak gitu, lu ada panggilan juga buat mereka. Biar mereka tuh ngerasa deket. Gue bagian dari community-nya si gitu. Dream Podcast kayak gitu. Gitu. Nah, balik lagi masalah tadi public speaking. Sekarang kan banyak banget konten kreator tuh storytelling ya. Tapi orang mau bikin konten itu malu. Gimana sih cara ngelepas malu gitu depan kamera gitu. Orang tuh ngeliat kamera tuh udah kayak ngeliat singa gitu. Cara ngelepas pas kita on cam, udah aja lost gitu. Sebenarnya sih gini ya, kalau lu mau kayak gitu beban masalah di rumah tangga lu kayaknya bisa dibebasin dulu kayaknya. Itu nggak bisa, itu menempel terus. Kalau gue sih kalau udah namanya keluar rumah tuh gue gawe nih kayak hari ini nih, gue lepasin semuanya, gue lepasin beban yang di rumah, ya gue keluar ya Bimi aja gitu. Terus gue kalau orang ngeliatin gue saat gue lagi konten, gue seneng karena apa? Gue seseorang yang harus dilihat. Gue ya walaupun itu dibilang gue terlalu kepedean, I don't mind. Gue jadi duit di situ kok gitu. Kalau orang ada yang suka nggak suka, gue malah seneng. Gue lebih senang ada yang pro kontra dibanding semua pro sama gue. Kenapa? Kalau yang kontra itu akan mengintrospeksi diri gue. Tapi kalau yang pro semua akan bilang baik. Belum tentu dia ngomong kayak gitu. Sebenarnya di belakang kita nggak tahu.
Ya nggak sih? Nggak baper gitu Kak? Kagak lah. Nggak. Gila lu kalau lu main di circle gue. Orang lain mah udah pada wah. Cuman berhubung gue ya kadang keadaan gue kayak gini, lu mau hina gue? Enggak gitu. Terus keadaan gue ya memang sih nggak semua orang lagi baik-baik aja, pasti ada tidak baik-baiknya. Terus gue malu, gue nggak malu. Gue pakai mobil Toyota Kayla, ya. Teman-teman gue Alphard, pakai Range Rover, terus pakai Rubicon, Mustang. Gue malu nggak? Enggak. Gue bawa mobil gue yang apa adanya. Terus gue diterima nggak? Diterima. Berarti bukan berarti gue harus menjadi mereka dan gue baru diterima, enggak. Itu circle yang baik. Karena kalau circle yang nggak terima lu siapa, lu lebih baik keluar dari situ. Dan ini kita ngomongan masalah kepedean. Kepedean, kita pinter-pinter bawa diri dan nggak perlu lu mikir kalau gua harus jadi seseorang sama di circle itu baru kita bisa masuk. Itu salah banget. Damn. Berarti gengsi itu buang ya? Yoi. Malah ya takutnya gini loh Kak, zaman sekarang kan wah anjing lu nggak seini sama gua gitu. Yoi. Ya kan? Nah cara mentalnya kan itu mental, benar. Ya kan? Mental, parah. Teman-teman gue pakai tas branded, semua yang gue belum mampu buat beli itu. Gue pakai tas karung, tapi ada nama gue. Lu lihat kan di depan kan, Salma Cala. Gue bangga sama tas itu. Jangankan teman-teman gue, orang luar negeri sampai nanya lu beli tas ini di mana? Gue lebih bangga daripada brand-brand dia. Gue gituin. Mantap ini. Keren. Sih? Ya. Cuman karung loh. Iya benar. Harus berarti branding diri kayak. Yoi. Ya gue malu-maluin diri sebenarnya. Tapi buat gue kan gak punya tas branded ya. Gimana caranya ya? Ya gue, nama gue aja Salma Cala di tas karung. It is my brand. Either itu bukan gue yang bikin, gue beli online. Oh, oke. Murah aja. Berarti gengsi dihilangin Kak ya. Nih, kan kita gen milenial kayak. Sedangkan sekarang mulai pada tumbuh nih Gen Z. Cara bersaingnya gimana Kak itu? Dalam itu ya. Itu rezeki. Gue aja masih mikir gini, gila ya usia gue 43 gitu. Kok masih ada yang 43 gue 30. Gue 43 men. Tapi orang masih percayain ke gue tuh itu suatu anugerah buat gue gitu. Berarti rezeki itu gak mengikutin umur. Kalau emang lo harus bangkit di umur berapapun, itu akan ada kebangkitan lo. Jadi gak usah karena gue udah tua, gue begini, gue gak mungkin gue produktif, gue gak mungkin ini, itu lu lepasin aja. Kayak gue jalanin aja kok. Gue di anak-anak Gen Z gue masuk. Ya ngobrolnya juga lu jangan bawa ngomongin nenek-nenek. Ngobrolan nenek-nenek juga kok gak masuk. Yang ada ngapain sih nih emak-emak ikut anak kumpul sama kita kan kayak gitu. Ya enggak lah. Kayak gitu. Terus ngobrol juga santai aja. Fleksibel berarti kayak. Fleksibel. Jangan pernah takut deh, kalau gue percaya rezeki itu semua udah ada garisnya masing-masing. Tapi harus berjuang juga kan ya, ikhtiar. Jaga kredibilitas yang pasti. Milenial banyak kan, rezeki udah ada yang ngatur, nongkrong aja kerjanya gitu, nggak juga kan ya? Ya enggak lah, itu juga nggak kayak gitu. Kan gue juga, istilahnya nih, gue kan belum cerita nih kapan gue membangun si sosial media gue. Dulu tuh gue sangat anti dengan sosial media. Tapi suatu saat gue dapat pekerjaan di Malaysia. Waktu itu gue kerja sama Siti Nurhaliza. Nah di saat itulah Datuk Sri Siti itu ngebangkitin semangat gue bisa menjadi someone. Gue bilang gue nggak bisa, gue biasa orang marketing yang di belakang meja yang gue paling nolongin lu buat ini itu buat ini buat ini itu gitu ya. Tapi dia yang ngebawa gue untuk naik ke panggung. Gue mau selama di Indonesia MC-nya tuh Salma. Gue pengen ngucapin terima kasih sama dia sebenarnya karena dia yang nguatin gue. Dan ada satu saat dia lagi mau bikin iklan kosmetiknya dia di Indonesia, itu ada 2 cewek model yang nggak pakai hijab. Jadi hijabnya cuma dia doang. Maksudnya kan kenapa gue pilih 3? Karena biar dia yang lebih menonjol karena dia pakai hijab sendiri. Dia nggak mau dong. Dan gue harus masuk ke dalam iklan itu.
Damn. Gak ada yang tahu kan, lu cuman orang biasa. Siapa lu? Tiba-tiba lu harus bersanding dengan orang yang seperti itu. Itu namanya rezeki. Nah ini kayak yang tadi tuh, kan biasa di balik meja. Nah langsung suruh tampil kan. Yui. Salah satu ya nggak munafik lah karena cuan ya. Butuh gue banget. Tapi nah itu ngilangin rasa malu dan beraninya tuh gimana Kak? Kan kalau banyak orang enggak deh gue malu gue gini-gini nggak berani udah. Gue nggak pernah buang kesempatan. Oke. Gue nggak pernah kayak datang ke sini nih. Gue nggak lihat Dream Podcast tuh apa, gue enggak. Tapi itu kesempatan buat gue. Dan gue nggak tahu suatu saat nanti si Dream Podcast ini akan di mana. Bisa jadi close the door gitu kan, bukan open the door, bukan lu close the door baru masuk juga close the door, pulang lu gitu kan. Lu podcast lu keren banget soalnya kayak gitu. Lu cuma nggak datang bintang tamu cuma buat pulang lu. Gue berharap bisa begitu ya. Ya kan kayak gitu, kita nggak ada yang tahu. Jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun dan orang serendah apapun, karena kita nggak ada yang pernah tahu dia bakal jadi apa suatu saat nanti. Walaupun dia bisa nggak jadi apa-apa, tapi dia bisa jadi penolong lo someday. Kita nggak ada yang tahu. Quotes hari ini. Tapi terkadang orang itu diajak pas susah itu susah Kak. Maunya pas sudah tinggi baru kita nongol seret gitu kan. Ya itu lu pilih-pilih circle lah. Kalau gue kebetulan nih teman-teman gue awet banget dari zaman SMA. Walaupun gue nggak satu SMA sama mereka ini, ada pun yang satu SMA ada yang enggak gitu. Tapi saat kita lagi susah, itu semua datang. Siapa? Kenapa? Meninggal? Oke, datang. Bahkan temen gue yang dari Palembang yang udah berjaya gila-gilaan, turun bro, cari pesawat hari itu juga berangkat, datang karena teman kita meninggal dan kita kasih tahu keluarganya susah. Datang bro. Waduh. Itu semua udah tak. Yang nggak bisa datang nggak apa-apa, gue transfer aja. Segitu orang di situ yang transfer pun bukan semuanya orang ada, tapi kekuatan kita di situ untuk solid sama teman itu yang gue banggain. Masih buka lowongan circle nggak? Kagak ada, lu belum nggak SMA sama gue. Lu mau di umur gue? Gue masuk circle-nya. Ya kan kebanyakan waktu susah tuh males udah kita naik baru orang pada merapat gitu. Alhamdulillah sih gue punya teman-teman yang kayak begitu sih. Alhamdulillah sampai saat ini. Nah Kak Salma nih, oke, sekarang itu jadi brand ambassador kayak. Itu apa tadi? KHS WOS. KHS WOS itu. Itu masalah apa Kak? Kok bisa nyemplung dari MC jadi ke masalah kebersihan ya? Gue dulu juga gue beberapa kali gue pegang brand, jadi brand ambassador gitu. Dari ya ada brand fashion, ada brand klinik kecantikan, gue ada brand apa yang gue kagak ngerti, teknologi IT kayak gitu. Dan sekarang kodarullahnya gue dapet di salah satu untuk orang yang bersih-bersih kayak gitu, pusat bersih-bersih. Padahal gue juga kagak ngerti gue cara jualannya gimana gue jadi brand ambassador di tempat itu menarik nih. Aneh kan, kata gue nih seorang usaha bersih-bersih tapi lu butuh brand ambassador. Ya gue gak ngerti, bos gue emang agak yang sekarang out of the box. Gue kagak ngerti sama dia. Lu ngapain punya brand ambassador? Gue bilang enggak, gue harus punya. Karena gue dengan gue punya brand ambassador, gue punya PR-nya paling tidak katanya, untuk ngebawa brand gue ini kemana-mana. Dan gue percayaan sama lu. Umur gue segini kata gue, lu yakin di gue? Gue gak ngelihat umur lo, tapi gue ngelihat follower lu itu sama lu TikTok. Bukan hanya sekedar gue follow karena gue suka. Kayak beberapa artis-artis kita kan ada kan, kita juga kayak gue yang nge-follow Sarukan, ya kan, Salman Khan karena namanya emang gue. India semua ya, Bollywood kali gue. Gitu. Terus apa gue pengen sama kerajaan Inggris sebenarnya. Gue ikutin banget apa gue Lady Diana, weh. My sister, Pret. Ya terkadang kan orang nge-follow juga pakai fake akun gitu kan. Kalau berarti Kak Salma real ya? Gue belum pernah beli. Jadi gue juga ya sempat appreciate juga sama diri gue. Wih, mantap juga ya gue. Apalagi dari 11 nih, 11 ke 12 susah juga. Dari 11 ke 13, widih, canggih ya gue. Gue bangga sama diri gue sendiri. Maksudnya
Oh, tapi gue dari situ gue bukannya sombong, cuma gue mempelajari. Berarti karakter di follower gue ini mereka seneng yang bisa gue hibur. Padahal dia nggak tahu hidup gue juga nggak selalunya happy, bro. Tapi dia maksa gue, kok nggak ada konten yang lucu-lucu, bikin lagi dong sama. Aku kan pengen happy. Hey, hidup itu pasang surut. Lu pikir gue happy terus? Yang bener aja. Tapi nggak apa-apa sih, seneng. Resiko kan ya itu resiko ya kan. Jadi mau happy, apalagi kalau lagi rudet ya kan, harus dipaksa tampil kan. Gue pernah tuh kemarin sempat beberapa hari off. Gue offnya bukan karena gue lagi sedih. Gue mentok. Tapi gue rasa semua influencer atau selebgram ataupun artis saat mau bikin konten ada stucknya juga. Anjir, gue bikin apa lagi ya? Apalagi gue kagak keluar rumah. Gue bingung nih, gue mesti apa ya? Akhir tanaman yang gue kontenin. Bari aing gitu ngerti tak tanaman namanya apa? Pada nanya itu pohon cabe apa pun. Gue sebutin aja cabe yang gue suka aja. Ini cabe apa ya, gue bilang cabe apalah gue sebut cabe Meksiko. Padahal gue juga nggak tahu tuh namanya apa. Gue bilangnya cabe Meksiko. Soalnya apa? Rasanya kayak paprika, nggak pedes. Gitu. Oh, berarti pernah stuck di konten juga? Pernah, pasti pernah. Nyari nggak ini apa? Nggak scroll cari referensi apa emang? Ada, tapi nggak ngena di hati. Nggak kena ya? Nggak ngeklik gue nggak ngeklik. Gue sampai akhirnya gue lepasin tuh handphone semua. Gue lepasin, gue tidur aja udah. Gue nonton TV. Pas gitu gue nonton lapor, Pak. Wah, boleh nih kayak begini. Berarti ide benar-benar yang sesuai. Ya. Yang gue. Kadang gue ada duplikat juga gitu. Gue copycat dari copy paste dari orang. Tapi ada juga yang gue bikin sendiri. Oh gitu. Cuman bangun karakter aja yang mungkin ada sama, mungkin ada enggak gitu. Oh gitu. Jadi tetap ya, udah lama juga tetap ada stucknya. Kirain ada udah berjalan ngelotok gitu. Kan biasanya kayak gitu, enggak juga, gila loh. Adalah apalagi fase ya adalah gue fase hidup gue lagi drop banget gitu di situ. Tapi gue anehnya ya pas gue drop banget gue makin gila. Harusnya gue nggak bisa mikir di situ. Malah pas gue lagi happy banget gue kagak bisa mikir. Aneh kata gue. Harusnya gue bikin apa kek. Gue malah stuck. Udah kesenangan sama hidup gue. Ya, mantap ini. Keren gitu. Banget. Bintang tamu kita kali ini sangat menginspirasi. Kak Salma makasih udah datang ke Dream Podcast. Sama-sama. Nanti kita ngopi-ngopi lagi di luar. Sukses terus, MC-nya lancar terus. Amin. Kalau lagi MC kita ajak-ajak. Pengen lihat gitu Kak Salma cara public speaking di depan umum. Wadah, gua kagak belajar, bro. Tapi ya otodidak aja. Kagak belajar, aku yang diajarin. Enggak usah, lu aja ngambil job gua dong. Makin banyak kompetitor gua. Oh gitu. Udah, lu gedein dia aja nih, Dream Podcast. Pokoknya keren banget. Kalau yang diundang ke sini berarti ini kursi panas yang wajib lu dudukin. Ya enggak sih? Oke. Thank you ya, bro, udah diundang. Makasih Kak Salma, sukses terus. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dah.